كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masuk ayat berikutnya. قوله وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsharun. 3 ayat masih cerita tentang Bani Israel. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa idza akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Tujuan ini kamu tidak boleh menumpahkan darah sesama kamu. Seperti disebutkan, bahkan ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Penegasan juga buat mereka, kalau membunuh satu jiwa sama artinya membunuh seluruh manusia. Nah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali perjanjian yang kokoh. Allah ambil dari Bani Israel. Dan jangan kamu mengeluarkan dari rumah kamu, dari negeri kamu, anfusakum. Maksudnya di sini anfusakum, saudara-saudara kamu. Ini satu nuktah yang perlu kita cermati. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan seperti itu keadaannya. Banyak di dalam surat An-Nur juga. Dalam surat Al-Hujurat, kalimat-kalimat juga dalam awal ayat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wala tukhrijuna anfusakum. Kemudian dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman wala talmizu anfusakum. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, seperti dalam ayat ini, dalam surat ini, yang sebelumnya, kita Allah berfirman, innakum dalam, ya ini apa bukan itu ya, faqtulu anfusakum, syahidnya di situ, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, faqtulu anfusakum, suruh membunuh dirinya, bukan membunuh saudaranya, menghukum mati mereka yang menyembah patung anak sapi. Dalam surat An-Nur itu ayat 12 Allah berfirman laula idz sami'tumuh wannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim wannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan
Apa nuktah yang poin yang perlu kita cermati di sini? Maknanya anfusakum di situ adalah saudara kamu. Yang menggambarkan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu batang tubuh sebagaimana disebutkan dalam hadis. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'at lahu sa'iru jasadi bil humma was sahara. Gambaran yang menunjukkan betapa mukmin itu yang lain itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Menggambarkan betapa kuatnya sebetulnya ukhuwah al-islamiyah al-imaniyah. Nah, lebih kuat daripada ukhuwah ala nasab. Lebih kuat daripada ukhuwah bin nasab. Nah, berdasarkan nasab. Nah, bahkan pertalian hubungan nasab itu bisa runtuh, putus ketika ini dua orang yang berbeda agama, nah, walaupun satu keturunan, nah, satu darah. Dalam perjalanan sejarah kita lihat anak dengan bapak, saudara dengan saudara, paman dengan ponakan, kakek dengan bahkan ikatan yang sangat kuat sekalipun. Merupakan hubungan yang sangat luar biasa. Mawaddah warahmah pun putus ketika berbeda keyakinan akidah. Dalam surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, wala talmizu anfusakum. Dikembalikan kepada wala talmizu anfusakum. Artinya apa? Jangan kamu merendahkan, mengejek saudara kamu. Lamz itu dengan ucapan, bisa hamz dengan sikap cibiran atau dengan pandangan mata. Wailul likulli humazatin lumazah. Hal-hal yang seperti ini untuk kita jadikan tanbih. Jangan kita lewatkan begitu saja. Begitu Allah memanggil, Allah menyebutkan bukan hanya kepada Bani Israel, tapi juga kepada kita. La tukhrijuna anfusakum, la tukhrijuna ikhwanakum. Jangan kamu usir keluar saudara-saudara kamu. Enggak mungkin dia mengusir dirinya sendiri kan? Ini mengusir saudaranya seiman. Faqtulu anfusakum, enggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri. Membunuh saudaranya yang terjerumus dalam peribadatan kepada patung anak sapi. Qala rahimahullah, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Tapi kemudian kamu, di dalam ayat yang sebelumnya, "Tsumma aqrartum wa antum tashhadun." Kemudian kamu mengakui dan bersaksi. Tsumma antum haula, kemudian kamu, hai orang-orang ini kasus yang berikutnya ini, itu secara umum memang di mereka sudah diambil ke perjanjian yang kuat di kalangan mereka Bani Israel itu ketika bersama bin Musa mungkin. Seperti dalam ayat yang tadi dalam surat Al-Maidah, min ajli dzalik. Nah, kemudian dalam ayat yang ini, tsumma antum haula, ini ditujukan kepada mereka Bani Israel yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. 3 kabilah
dari Bani Israel yang pindah besar-besaran ke Madinah. Apa yang mendorong mereka? Nah, dijanjikan dalam kitab mereka akan datang Nabi nanti di akhir zaman. Ini tempat hijrahnya, ini ciri-cirinya. Itu yang membuat mereka antusias datang ke negeri yang padahal itu tandus. Negara-negara besar Persia ketika itu, Bizantium, Romawi Timur ketika itu nggak mau masuk ke negeri, ke wilayah Hijaz. Kenapa? Nggak dapat apa-apa di sana. Sumber mineral, sumber kekayaan alam nggak ada di situ. Walaupun ketika itu di abad yang sudah Masehi itu, apalagi sebelumnya, itu sudah jadi tempat orang lewat lalu lintas perdagangan dari Yaman ke Syam atau sebaliknya, dari Ethiopia ataupun dari Mesir ke Yaman ataupun ke Irak, itu lewatnya sudah. Persimpangan jalan perekonomian di zaman itu, di zaman yang kata mereka abad ke-5, abad ke-6 itu abad ke-8 di zaman dunia dalam sejarah peradaban manusia. Ini sepakati, mereka mengakui juga. Sejarawan Inggris, Prancis mengakui bahwa zaman-zaman itu adalah zaman ke-8, kemunduran manusia dalam semua bidang. Mereka dari sisi dunia. Lebih-lebih lagi kalau sejarawan kaum muslimin memandang itu dari sisi eksistensi mereka sebagai manusia runtuh. Ya, keberadaan mereka sebagai manusia runtuh. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, "Innallaha nadhara ila ahli al-ard fadhaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka, Arabnya maupun ajamnya ketika itu, kecuali sisa-sisa segelintir dari orang-orang ahli kitab yang masih berpegang dengan agama Nabi Isa, yang masih berpegang dengan nama agama Nabi Musa. Dan itu yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sedikit. Nah, sisanya yang lain, Buhaira atau Bahira yang ditemui oleh Rasulullah SAW, atau di Mekah Waraqah bin Naufal. Itu baqaya ahli kitab. Walaupun beliau bukan dari kalangan Bani Israel, tapi yang pelajari kitab. Nah ini mereka di zaman itu, ya, kemunduran betul-betul. Apalagi apa namanya? Ya, kalau sudah mereka sebagai manusia runtuh, tidak ubahnya seperti binatang. Nah, hak Allah dilanggar, apalagi yang lainnya. Nah, qala rahimahullah, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Dan kemudian kamu membunuh dirimu sendiri. Maksudnya membunuh saudara-saudara kamu. Nah, ini gambaran juga betapa eratnya. Walaupun mereka orang-orang Bani Israel ini memang satu darah, ya, mereka satu darah. Satu darah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya dari 12 anak Nabi Yakub. Satu sama lain. Tapi itu pun bukan juga berarti wala taqtulu wa nan haula'i taqtuluna anfusakum, membunuh diri mereka, tapi membantai saudaranya. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'dun. Jangan kamu kembali kepada kekufuran, perbuatan orang-orang yang tidak kenal Islam. Satu sama lain saling bunuh. Dia nggak mungkin bunuh dirinya kan, membunuh saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin. Qala rahimahullah, tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Lalu kamu keluarkan, kamu usir sebagian dari kamu dari rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka.
Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kamu saling bantu menyerang mereka, saling tolong-menolong, mendukung dengan dosa dan permusuhan. Dengan dosa dan permusuhan. Sengit pertempuran. Nah, ini cerita tentang Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah ketika itu mereka datang ke Madinah. Nah, kemudian diterima penduduk Madinah dan bertetangga dengan penduduk Madinah, kemudian saling mengikat persekutuan. Mengikat persekutuan. Bani Qainuqa menjadi sekutu Bani Khazraj. Bani Qainuqa menjadi sekutu Khazraj. Sedangkan Quraidah dan Bani Nadir itu bergabung dengan Aus. Bergabung dengan Aus. Aus dan Khazraj sama seperti Yahudi dan Arab. Satu kakek moyang. Bani Harithah. Ibu mereka sama. Ibu mereka sama. Qailah. Makanya sering di orang-orang Yahudi memanggil mereka ya Bani Qailah. Ibu mereka sama. Bapak mereka sama. Bisa perang itu sampai menjelang Rasulullah ke Madinah. Menjelang Rasulullah ke Madinah masih tempur. Terkenal dengan nama perang Bu'as. Itu luar biasa. Heroiknya menurut mereka cerita masa itu. Padahal itu mereka sepupu. Keturunan Aus ponakan dari sepupu dari keturunan Khazraj. Subhanallah. Apalagi orang-orang Yahudi zaman dulu, kabilah Arab. Fanatiknya ke suku itu luar biasa kuatnya. Tempur habis. Sampai menjelang Rasulullah hijrah. Nah, sudah diutus, bahkan sebelum mungkin beberapa tahun Rasulullah sudah diutus, mereka masih tempur. Meninggal tokoh-tokoh besarnya. Nah, itu ketika perang itu Bani Qainuqa gabung sama Khazraj menyerang Aus. Bani Nadir dan Bani Quraidah menyerang juga. Artinya bukan menyerang hanya Aus saja, tapi menyerang juga Bani Quraidah dan Bani Nadir. Begitu juga Bani Nadir dan Bani Quraidah menyerang Khazraj dengan sekutu mereka itu Bani Qainuqa. Padahal mereka sudah dibuat perjanjian, tidak boleh mereka itu saling bunuh-membunuh. Bani Israel ini tidak boleh saling membunuh. Tapi persekutuan membuat mereka habis-habisan perang. Ya. Sudah selesai, Bani Qainuqa menawan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Atau sebaliknya, grupnya Aus, Bani Nadir dan Bani Quraidah menawan Bani Qainuqa. Itu nanti saling tebus. Ingat juga dengan peraturan ini dalam kitab mereka. Ini kalau ada yang mereka yang tertawan musuh, mereka harus menebusnya, menyelamatkan dia dari tawanan. Ini keadaan mereka. Bahkan juga ada tambahan lagi. Bani Qainuqa ini menyerang orang-orang suku Aus, mengancam orang-orang Aus. Ya, sebentar lagi akan datang seorang nabi yang di tempat hijrahnya di sini nanti, yang kami akan memerangi kamu, membantai kamu seperti pembantaian Iram dan Ad. Sebagaimana pembantaian kaum Iram. Bani Nadir dan Bani Quraidah juga mengancam Khazraj. Sebentar lagi akan datang lagi. Nanti kami akan perangi kalian seperti pembantaian kaum Ad dan Samud. Enggak mau kalah. Ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Tapi setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka pun kufur. Fala'anatullahi 'alal kafirin. Nah, Sa'ad bin Mu'adz marah, ya. Bara bin Ma'rur berkata kepada mereka, wahai ya masyarakat Yahud, takwalah kalian kepada Allah. Bukankah ini Rasulullah yang telah kalian ketahui dalam kitab kalian?
dimentahkan total. Enggak pernah. Bukan itu sifat-sifatnya. Padahal mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya, nah ini sifat seperti ini melanggar perjanjian, khianat. Nah, kemudian perjanjian seperti apapun kuatnya, itu mereka melanggarnya. Nah, ya, pengingkaran kepada ayat-ayat Allah, ketentuan Allah, itu kebiasaan orang-orang yang tidak ada di orang-orang yang memusuhi Allah dari golongan lain. Tidak ada seperti mereka. Tidak ada seperti orang Yahudi. Sangat-sangat jelek dan sangat-sangat jahat. Ini orang Yahudi. Ini keadaan mereka. Bagaimana sudah diingatkan oleh Allah. Afatatma'una ayyuminu lakum. Mau harapan seperti apa? Mau mengharapkan keimanan mereka? Jangan. Ya. Diputus, dipangkas harapan itu. Enggak boleh kaum muslimin. Enggak perlu lagi. Keadaan mereka seperti ini. Keadaan mereka seperti ini. Hatta kalau kita lihat, kita baca Huyai bin Akhtab sudah dia akan dipenggal sekalipun, itu masih. Nah, atau Salam bin Miskam atau Huyai bin Akhtab salah satunya. Ya, sangat bangga dia mati sebagai Yahudi, padahal dia sudah tahu. Bagaimana kita ceritakan pada waktu yang lalu. Nah, ketika dibawa oleh saudaranya melihat Rasulullah di Quba, ditanya karena Huyai punya ilmu. Benar dia? Benar. Mama tajidu fi nafsik, apa yang kamu dapati dalam dirimu? Bughduhu wa adu. Benci dan memusuhinya. Ini orang Yahudi. Nah, bukan mereka enggak tahu isi kitab mereka perjanjian tentang ini semua dan bahkan tentang keadaan Rasulullah SAW. Jadi jangan berharap untuk mengharapkan mereka beriman. Lebih-lebih lagi jangan berharap untuk dapatkan ilmu agama tentang Islam dari mereka. Dari mereka. Bangsa lain mungkin punya permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak sejahat mereka. Tidak sejahat mereka Yahudi. Nah, tidak ada satu negeri pun yang mereka masuki itu akan aman. Ya, hancur. Dan di dalam negeri kita kaum muslimin, hampir rata-rata firqah yang ada otaknya Yahudi. Otaknya Yahudi. Nah, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, nah, Jahmiyahnya, ya. Yang lain. Baik. Qala rahimahullah, wa ya'tukum musara fafaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Kalau mereka datang sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal haram atas kalian untuk mengusir mereka. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apa kalian beriman kepada sebagian kitab? Itu dengan menebus, mengeluarkan mereka dari tawanan. Nah, ini termasuk yang ada dalam kitab mereka. Itu yang mereka lakukan. Wa takfuruna bi ba'd, tapi kamu ingkari sebagian yang lain. Apa? Membunuh mereka, mengusir mereka. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, dan Allah lakukan. Bagaimana juga Allah sebutkan di dalam awal-awal surat Al-Isra. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. Kemudian yang berikutnya ada lagi nanti. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليتبروا ما علوا تتبيرا. Ini keadaan mereka sampai kiamat, kehinaan yang mereka peroleh. Tetap laknat Allah sampai mereka betul-betul beriman kepada Allah. Ya, sampai mereka beriman kepada Allah. Kalau tidak, selama itu mereka dapatkan laknat. Jangan lihat keadaan mereka yang glamor,
Sepertinya negeri mereka aman. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hancur berantakan sudah, centang perenang hati mereka, berselisih. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Semuanya mereka seperti itu. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Enggak punya akal. Jangan dikira mereka itu cerdas. Mereka orang-orang yang sangat jubana, sebagaimana Allah sebutkan ini gambarannya, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan berani memerangi kalian berhadapan, balik-balik dinding, tembok. Baik, qala rahimahullah. Ini kehinaan yang mereka dapatkan seperti disebutkan dalam ayat, walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Azabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Allah kuasakan Rasul kepada mereka sehingga mereka terusir. Mereka terusir. Bahkan terakhir disebutkan oleh Rasulullah, niat Rasulullah, tidak boleh ada dua keyakinan di Jazirah Arab. Keluarkan semua Yahudi dari Jazirah Arab. Di zaman Umar mereka bukan karena mereka artinya tapi memang merealisasikan keinginan Rasulullah. Akhirnya orang-orang Yahudi di zaman Umar bin Khattab diusir, dikeluarkan mereka. Tapi artinya bukan diusir dalam keadaan mereka dalam keadaan berperang, diusir, dipindahkan. Jadi mereka, yang penting jangan di tanah Arab. Qala rahimahullah. Palestina yang mereka sebut-sebut itu juga bukan hak mereka, itu hak kaum muslimin. Kalau mereka muslim, memang hak mereka. Itu yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya Musa alaihissalam yang kemudian diwujudkan pada zaman Nabi Yusha bin Nun. Bebas Palestina, mereka masuk. Kenapa? Mereka beriman. Jika mereka jadi kufur kepada Allah, diusir mereka dari sana. Tercerai-berai di seluruh dunia. Qala rahimahullah. Kita lihat. Itu dari wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian ayat berikutnya itu disebutkan oleh sebagian ulama itu sebagai sebab. Kenapa mereka berani yang demikian? Karena mereka isytarau hayatad dunya bil akhirah. Lebih antusias kepada dunia daripada akhirat. Itu nanti disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Makhluk bangsa yang paling tamak, yang paling rakus ambisi untuk hidup selamanya bangsa Yahudi. Ahrasun nasi ala hayat. Manusia yang paling harus semangat untuk hidup selama-lamanya. Ini Yahudi. Yawaddu ahdum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka bukan salah satu aja, semua hampir rata-rata mereka. Program kesehatan segala macam itu diupayakan dari otaknya mereka supaya hidup aman, supaya hidup lama. Bagaimana caranya? Panjang umur. Qala rahimahullah. وهذا الفعل المذكور في هذه الآيات فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة. Ini ayat berikutnya itu ketika mereka melakukan perbuatan demikian, berperang sama mereka Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ketika zaman wahyu turun di Madinah. Wadzalika anna al-Aus wal Khazraj wa humul Ansar kanu qabla mab'atsin Nabi musyrikin. Mungkin karena orang-orang Aus dan Khazraj, ini nama mereka dikenal dengan nama Bani Qailah. Ibu mereka satu. Wahumul Ansar. Kanu qabla mab'atsin Nabi, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu musyrikin.
Wa kanu yaqtatiluna ala adatil jahiliyah. Mereka biasa bertempur, berperang sebagaimana kebiasaan sebelum datangnya Rasulullah SAW. Nah, adatnya orang-orang jahiliyah, suka perang, suka tempur, suka tengkar. Fanazalat alaihimul firaq as-salat min firaqil yahud. Nah, turun singgah kepada mereka 3 di antara kelompok-kelompok Yahudi. 3 golongan Yahudi. Banu Quraidah, Banu Quraidah, Banu Nadir, dan Banu Qainuqa. Masing-masing ambil sekutu. Banu Quraidah dan Banu Nadir dengan Aus, Qainuqa dengan Khazraj. Fa kullu firqatin minhum halafat firqatan min ahli al-Madinah. Masing-masing gabung dengan 2 suku ini, suku Aus dan Khazraj. Fakanu idza qatalu a'ana al-yahudi a'ana al-yahudi halifahu ala muqatilihi alladziina tu'inuhum al-firqatul ukhra minal yahud. Kalau mereka bertempur, Yahudi membantu sekutunya menghadapi musuh yang menyerang, yang dibantu oleh kelompok Yahudi yang lain. Fayaqtulul Yahudiyah. Akhirnya Yahudi yang satu bertemu kalau perang Bani Qainuqa membunuh Bani Quraidah dan Bani Nadir. Begitu juga sebaliknya, perayaan. Karena membela sekutu masing-masing. Wa yukhrijuhum min diyarihi idza hasalat jalla wa nahar. Diusir. Nanti Bani Quraidah dan Bani Nadir mengusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Kala ketika kalah, diusir dari rumah-rumah mereka. Thumma idza wada'atil harb awzaraha. Ketika pertempuran itu selesai, wa kana qad hasala asara baina ta'ifatain fada ba'duhum ba'dha. Kalau sudah terjadi tawar-menawar, ada tawanan Banu Quraidah dan Banu Nadir di kelompok Khazraj. Ada tawanan dari Qainuqa di grup Aus. Apa yang terjadi? Mereka saling menebus. Di sebagian ini yang dimaksudkan oleh mereka. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menyebutkan, bukan Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Barinya, iman yang dimaksudkan dalam ayat itu afatu'minuna bi ba'dil kitab, itu keimanan mereka bahwa kalau mereka tidak boleh pertama kalau misalnya dapatkan tawanan harus ditebus. Nah, itu perintah. Nah, itu mereka laksanakan. Nah, kufurnya apa? Kufurnya adalah dengan mereka saling perang dan saling mengusir. Nah. Qala wal umuru tsalatsa. Ketiga perkara tersebut kulluha qad furidat alaihim. Apa? Dilarang-larangan berperang. Ya. Fuadnin keterangannya. Fa furida alaihim alla yasfiku ba'dhum dama ba'dhin. Jangan saling menumpahkan darah. Wala yukhriju ba'dhum ba'dha. Jangan saling mengusir. Wa idza wajadu asiran minhum wajaba alaihim afida'uhu. Kalau mereka dapati ada yang tertawan, wajib ditebus. Ini 3 perkara yang wajib mereka perhatikan. Fa'amilu bil akhir wa taraku ulayain. Mereka kerjakan yang mana? Kalau ada tawanan, tapi mereka tinggalkan dua yang lain. Fa'ankarallahu alaihim dzalik, maka Allah mengingkari mereka perbuatan mereka tersebut. Faqala afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab? Wa huwa fida'ul asir, menebus tawanan. Wa takfuruna bi ba'd wa huwa al-qatl wal ikhraj. Tapi kalian kufur dengan sebagian isi kitab itu dan yang lainnya. Yaitu apa? Kalian justru membunuh dan saling mengusir. Maka kan itu kan terlarang. Wa fiha akbaru dalilin ala. Di sini ada dalil yang paling besar bahwa annal iman yaqtadi fi'lal awamir wa ijtinaba an-nawahi. Bahwa iman itu menuntut, punya konsekuensi, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang disebutkan oleh mereka
bahwa iman itu tidak hanya tasdiq secara makna asalnya, ya, tapi juga inqiyad. Iman itu tidak hanya tasdik tapi juga ada inqiyad. Nah, iblis pernah mendustakan Rasul? Tidak ada. Kenapa dia dikafirkan? Aba an yasjuda li Adam. Padahal sujud itu perintah dari Allah. Nah, Fir'aun dan pengikutnya, Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Menunjukkan apa? Mereka meyakininya, hati mereka meyakini, tapi mereka menentangnya. Nah, jadi iman itu dua hal ini. Ada tasdik, ada inqiyad. Tasdik, dia membenarkan berita yang datang, yang dia dengar, yang dia baca. Inqiyad, dia jalankan perintah dan dia jauhi larangan. Mereka yang salah satunya ini tidak ada, dia tidak akan beriman. Tidak dikatakan beriman. Misal contohnya dua ini, Iblis dan Fir'aun, dan juga Yahud. Nah, Iblis dan Fir'aun bukan tidak mengakui kebenaran, ya, tidak pernah mendustakan kebenaran. Bahkan debat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dialog dengan Allah, ya. Fir'aun juga seperti dalam ayat tadi. Maka dikatakan mereka yang mungkin dalam hatinya tahu sebuah kebenaran tapi tidak mau tunduk pada perintah Allah, tidak mau menjalankan syariat misalnya, itu kufurnya seperti Fir'aun. Digambarkan oleh antara Syekhul Islam Taimiyah, keimanan orang-orang yang tidak mau tunduk itu seperti itu. Abu Jahal. Nah, qala rahimahullah wa anal ma'murat minal iman. Nah, semua perintah itu adalah bagian dari iman. Namanya perintah itu pasti sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, itu bagian dari iman. Qala ta'ala fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Nah, tidak ada balasan orang yang melakukan seperti itu di antara kamu melainkan apa? Balasannya adalah kehinaan di dunia. Wa qad waqa'a dzalika fa akhzahumullah. Dan itu terjadi. Allah menghinakan mereka wa sallata rasulahu alaihim. Allah kuasakan rasulnya kepada mereka, artinya terhadap mereka. Nah, Allah berikan kekuasaan kepada rasulnya menumpas mereka, menundukkan mereka, mengusir mereka, menawan mereka. Faqatala man qatal. Beliau menghukum mati orang-orang yang beliau hukum mati. Wa saba man saba minhum. Kemudian menawan yang jadi tawanan, termasuk dengan ini Bunda Sofia, nah, yang kemudian jadi dia beriman, ya. Menawarkan ini, ya, ditawarkan oleh Rasulullah bebas atau ya, dia ditawarkan oleh Rasulullah untuk beriman kemudian jadi istri beliau. Wa ajla man ajla, dan mengusir orang-orang yang diusir dari kalangan mereka. Nah, dan subhanallah dalam keadaan seperti itu pun mereka bukannya tambah tunduk, ya. Nah, wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab, dan sedangkan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat berat, ai a'dhamahu, yang paling dahsyatnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dengan apa yang kamu perbuat. Nah, thumma akhbara ta'ala 'anis sabab, kemudian Allah terangkan sebab alladzi aujaba lahumul kufra, yang mengharuskan mereka mendorong mereka kufur bi ba'di al-kitab wal iman bi ba'di. Apa yang menyebabkan mereka bisa seperti itu, beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian? Faqala ulaika alladziina ishtaraw al-hayatad dunya bil akhirah. Ini yang diringkas oleh mereka memahami ini, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari semua kesalahan. Tinggal kita menilai diri kita sendiri, apa yang kita lakukan untuk dunia ini, misalnya mencari maisha karena cinta dunia atau karena ibadah. Ya, kalau dia memang itu adalah ibadah, tidak akan dia jadikan dunia sebagai tolak ukur.
acuan untuk menilai berwala dan bara. Nah, tapi kalau dunia yang jadi ukuran, dunia yang jadi ukuran standar. Dunia yang dia cintai, dia kerja memang untuk cari dapat sedikit ngomel, ya, marah, ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ta'isa abdud dinar, kemudian ta'isa wan takash, idza syika falan taqas, idza syika ta'isa wan taqas, fa idza syika falan taqas. Terbalik dia, ya, sial dan celaka orang yang seperti ini. Sampai kalau dia tertusuk duri, panik. Idza u'turabu wa lam yu'tau, sahatu. Kalau diberi mereka, ridha mereka, puas mereka, senang, dipuji-puji orang yang memberi. Kalau tidak, marahnya luar biasa. Nah, ya, sebut jangan urusan harta saja dunia itu. Jangan harta saja, kedudukan, ketenaran. Nah, qala rahimahullah tawahhamu annahum illam yu'inu khulafa'ahum hasala lahum arun. Menurut mereka, kalau mereka tidak membantu sekutu-sekutu mereka akan memperoleh aib, celah. Fakhtarun nara ala ar. Mereka lebih memilih neraka daripada celaan. Falihada qala fala yukhaffafu anhumul adab, maka tidak akan diringankan adab dari mereka. Bal huwa baqin ala shiddatihi, dan bahkan terus dalam kedahsyatannya. Wala yasulu lahum raha, bahkan tidak pula mereka dapatkan raha, ketenangan, kelonggaran bi waqtin minal awqat, sedetik pun. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Yudfa anhum makruh, tidak akan dihalau, tidak akan dijauhkan dari mereka perkara-perkara yang tidak disukai dari adab tersebut ataupun yang lain. Nah, itu pangkalnya, ya, karena dunia. Celaan karena ingin apa? Supaya enggak dicela orang. Itu kan dunia, supaya apa? Orang tetap menerima, tetap memuji. Itu semua termasuk bagian dari dunia. Nah, ini juga artinya tanbih buat kita. Ya, ayat ini ditujukan buat mereka memang. Hukumnya berlaku untuk kita. Mereka yang mengotak-ngotak, artinya memilah-milah, ya, mengamalkan sebagian ayat, meninggalkan yang lainnya, sunnah kemudian meninggalkan yang lainnya. Apa ada udzur yang ada alasan yang syar'i misalnya, ya. Nah, kalau alasan syar'i mungkin itu nasih ataupun yang lainnya, atau itu yang apa? Satu yang khas, ya, yang lain. Seperti yang dilakukan oleh sebagian hizbiyun. Nah, ahlul bidah akan seperti itu. Mereka pernah mengingkari masalah asma wa sifat. Wallahu a'lam. Baik, itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.